Pas pagi saudara, ada informasi kelompok bersenjata kembali membakar rumah warga di Kabupaten Puncak, Papua. Aksi pembakaran dilakukan pada rumah kepala suku dan rumah guru. Aksi pembakaran kembali dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Sabtu pagi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Sasarannya yakni rumah kepala suku dan rumah guru yang ada di Kampung Dambet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bangunan rumah kepala suku dan 3 rumah guru yang terbuat dari papan kayu hangus terbakar. KKB juga sempat mencoba membakar sekolah dasar Impres, namun beruntung hanya pintu salah satu ruang yang terbakar setelah dipadamkan oleh warga. Menanggapi aksi KKB, Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik meminta aparat gabungan TNI dan Polri menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang menembak guru dan siswa di Kabupaten Puncak, Papua. Willem Wandik menegaskan penembakan ini merupakan aksi kejahatan yang biadab. Willem meminta kepada TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum sehingga situasi kembali aman dan kondusif. Negara tidak boleh kalah dengan keadaan yang ada. Mengapa saya harus katakan karena negara wajib melindungi, negara wajib untuk membangun, negara wajib untuk penanganan secara serius untuk melaksanakan dalam pembangunan maupun perlindungan terhadap sipil. Nyawa sipil juga perlu dilindungi. Nah, oleh karena itu kami bersyukur negara tetap ada di situ, baik dalam keadaan baik dalam keadaan tidak baik dalam keadaan tapi negara ada. Ya, kelompok bersenjata kembali membakar rumah warga di Kabupaten Puncak, Papua. Aksi pembakaran dilakukan kepada rumah kepala suku dan rumah guru. Aksi pembakaran kembali dilakukan kelompok kriminal bersenjata pada Sabtu pagi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Sasarannya yakni rumah kepala suku dan rumah guru yang ada di Kampung Dambet. Kapolda Papua Irjen Matius Devakir membantah tudingan kelompok kriminal bersenjata yang menyebut 2 guru dan siswa yang ditembak oleh KKB adalah mata-mata TNI Polri. Irjen Matius Fakir menyayangkan tudingan tersebut karena menurutnya para guru yang bertugas merupakan warga sipil yang sudah mengabdikan diri lebih dari 5 tahun di distrik Beoga. Berandai-andai dengan tudingan itu. Sebagai warga masyarakat, warga bangsa, kita tahu bahwa guru itu sama seperti tenaga medis, sama seperti hamba-hamba Tuhan. Mereka ditugaskan di tempat terpencil itu dan mereka bisa bekerja sana, harus kita mensyukuri. Kita harus menganggap mereka itu malaikat-malaikat yang bisa mencerdaskan anak bangsa, khususnya masyarakat yang ada di Beoga. Jadi kalau ada pun tudingan seperti itu, saya pikir mungkin orang yang berasumsi seperti itu orang-orang yang mempunyai nurani yang sangat tidak berkemanusiaan. Mereka telah bekerja dengan baik, mari kita harusnya merasa kedukaan, merasa ini bahwa hal-hal yang dilakukan oleh kelompok ini itu tidak patut dilakukan. Mereka orang yang tidak pantas kita anggap sebagai manusia-manusia yang berbudi. Dalam 2 pekan terakhir, serangan kelompok kriminal bersenjata di Papua telah menewaskan 4 orang. Pada 15 April 2021, seorang siswa SMA di Ilaga, Kabupaten Puncak tewas diduga ditembak KKB. Serangan tak hanya menewaskan siswa SMA, sepeda motor korban juga turut dibakar. Masih di tanggal 15 April, serangan KKB juga menewaskan seorang pengemudi ojek di distrik Omukia, Kabupaten Puncak. 2 korban tewas dari serangan KKB sebelumnya terjadi pada 8 dan 9 April 2021. Serangan ini menewaskan 2 orang guru.
Guru bernama Octavianus Raya tewas ditembak pada 8 April. Sementara guru lain yang juga menjadi korban penembakan bernama Yonatan Renden yang berusia 28 tahun. Tidak hanya korban nyawa, serangan KKB juga dilakukan dengan tindakan pembakaran. Pada 17 April 2021, pembakaran dilakukan terhadap sejumlah bangunan. SD Lambet, Kabupaten Puncak, tepatnya di distrik Beoga, juga turut hangus. Selain sekolah dasar, rumah kepala suku Dambet juga turut dibakar. Tidak ada korban jiwa saat penyerangan terjadi.